A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski kita sekarang hidup di zaman serba digital dan modern, diyakini masih ada sejumlah orang yang bersekutu dengan setan dan menggunakan sihir untuk tujuan tertentu. Apa itu sihir? Sihir berasal dari bahasa Arab sahara yang artinya waktu antara gelap dan terang. Dari turunan kata itu, kita juga mengenal kata sahur yang artinya makan pada waktu hari masih gelap, remang-remang sampai menjelang fajar. Menurut bahasa etimologi, sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Ada beberapa macam jenis sihir, termasuk cara kerja, metode, media yang digunakan. Semuanya berbeda-beda sesuai dengan maksud dan sasaran sihir tersebut. Banyak istilah yang digunakan oleh para penyihir untuk mencelakakan korbannya. Antara lain sihir, zikir, pelet, dan gendam. Namun yang termasuk sihir paling ganas atau sadis adalah tenung, santet, atau jages. Pada dasarnya, teluh, tenung, gendam, santet, serta guna-guna selalu dikonotasikan sama, yaitu ilmu hitam. Ia mempunyai kekuatan mencelakai atau membunuh. Hanya saja cara mempraktekkan, media, sarana, serta pengaruhnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam prakteknya, dukun santet bisa menggunakan beberapa jenis bahan untuk disatukan sebagai media. Kemudian pencampuran dari berbagai benda tersebut dibacakan sebuah mantra pemanggilan jin perawangan. Walaupun begitu, Anda disarankan untuk tidak terlalu takut secara berlebihan. Ingat, kita masih punya Allah. Allah menciptakan beberapa jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, dan beragam kejahatan lainnya. Lalu, benarkah tanaman tersebut ampuh sebagai penangkal sihir karena ditakuti oleh jin dan setan? Setidaknya ada 6 tanaman yang dipercaya bisa menangkal jenis kejahatan seperti itu. Nah, ke-6 jenis tanaman inilah yang akan kami bagikan pada video channel Maswil Huda kali ini. Jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, dan beragam kejahatan lainnya. Yang pertama, kurma ajwa. Buah ini sangat ditakuti setan dan jin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu dzalikal yauma summun wala sihrun." Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5769 dan Muslim nomor 2047. Lalu
apakah yang membuat buah kurma ajwa dapat mengobati ilmu sihir? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi tentang keistimewaan kurma ajwa, yaitu kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Fathul Bari Syarah Al-Bukhari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, dan beragam kejahatan lainnya. Yang kedua, daun bidara. Pernahkah Anda mendengar tentang daun bidara atau widara? Bidara adalah sejenis pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering atau gurun. Bidara berasal dari kata sidroh yang artinya pohon bidara. Dalam hal ini, sidroh atau bidara sangat berhubungan dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, mengapa daun bidara termasuk tanaman yang dapat mengobati ilmu sihir? Mengenai hal ini, Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 102 yang berkaitan dengan fitnah setan terhadap Nabi Sulaiman, bahwa beliau menggunakan sihir bukan mukjizat, dan meriwayatkan bahwa yang paling bermanfaat untuk menghilangkan pengaruh sihir adalah dengan menggunakan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Dan untuk menghilangkan hal itu dengan membaca dua surah pelindung, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, serta ayat kursi, karena ayat-ayat ini dapat mengusir setan. Lalu bagaimana mengobati sihir dengan menggunakan daun bidara tersebut? Imam Al-Qurtubi dari Wahab yang mengatakan bahwa hendaknya diambil 7 helai daun bidara, ditumbuk halus, lalu dicampurkan air, kemudian dibacakan ayat kursi, lalu diminum kepada orang yang kena sihir 3 kali teguk, dan sisa airnya digunakan untuk mandi. Insya Allah akan hilang efek dari ilmu sihirnya, dan diutamakan untuk membaca Al-Falaq, An-Nas, serta ayat kursi, karena ayat-ayat tersebut dapat mengusir setan. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 terjemahan singkat halaman 171. Jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, dan beragam kejahatan lainnya. Yang ketiga, minyak zaitun. Minyak zaitun adalah minyak yang keluar dari tanaman yang barokah. Dari Abu Usaid Al-Ansori dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun, sesungguhnya ia diberkahi. Berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah nomor 379. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa minyak zaitun dapat digunakan untuk mengolesi bagian tubuh yang dibutuhkan pada orang yang terkena sihir.
Jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, dan beragam kejahatan lainnya yang keempat, bambu kuning. Tanaman ini sangat tidak seperti bambu-bambu besar pada umumnya. Bambu ini memiliki batang pohon yang lebih kecil dan warnanya kuning. Biasanya digunakan untuk pagar di pekarangan rumah. Bambu ini termasuk tanaman langka. Namun berkat rahmat Allah, tanaman ini mampu menangkal dan mengusir setan dan santet. Bahkan bambu kuning juga dipercaya mampu mencegah niat jahat seseorang yang hendak mencuri atau merampok. Jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, dan beragam kejahatan lainnya, mawar merah. Selain menjadi simbol cinta, bunga ini ternyata mampu menjadi salah satu tumbuhan yang mampu menangkal santet dan sihir. Mawar secara khusus dikaruniai oleh Allah memiliki khasiat menangkap energi negatif yang dikirim ke rumah Anda. Energi ini kemudian akan disalurkan oleh tanaman ini menuju tanah. Dan jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, dan beragam kejahatan lainnya yang keenam, kaktus. Tanaman yang biasa tumbuh di wilayah gurun ini selain sangat ramah lingkungan dan tak membutuhkan perawatan yang rumit, kaktus juga memiliki kemampuan yang mirip dengan mawar. Tumbuhan berduri ini dapat menetralisir serangan santet dan menarik energi rezeki. Demikianlah pembahasan mengenai makanan dan tanaman yang dapat digunakan untuk menangkal ilmu sihir. Sebenarnya masih banyak lagi tanaman dan makanan yang tidak disebutkan di sini yang Allah memberi kuasa untuk menangkal ilmu sihir, santet, dan sejenisnya. Semoga kita semua dijauhkan dari segala bentuk kejahatan sihir dan gangguan setan dengan hanya bersandar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.